Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali melalui renungan harian Gereja POU Kemang Pratama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam waktu tidur kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berikanlah kami pengertian, sehingga firman-Mu tidak hanya kami baca dan renungkan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu ini kita memasuki minggu setelah Natal. Tema yang akan kita bahas adalah pujian hanya bagi Tuhan. Pujian adalah ungkapan hati penuh sukacita dan ungkapan syukur kepada Tuhan karena kasih setianya, kebaikannya, anugerahnya, pertolongannya, kemenangannya, dan perbuatannya yang ajaib. Mazmur 148 ini ditulis sesaat setelah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Di dalam kesibukan mereka sehubungan dengan pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah serta berbagai segi kehidupan, mereka lupa memuliakan Tuhan. Waktu mereka hanya dipakai untuk merestorasi dan membenahi tanah leluhur mereka, sampai mereka lalai bahwa kewajiban mereka adalah meninggikan Allah yang telah membawa mereka keluar dari pembuangan. Inilah yang melatar belakangi penulis Mazmur pasal 148 yang mengingatkan mereka kembali bahwa semua yang mereka alami hanya oleh karena Tuhan dan jangan sekali-sekali abai untuk memujinya. Jika kita mendalami Mazmur ini, maka kita akan menemukan dua bagian ajakan untuk memuji Allah. Yang pertama, ajakan memuji Tuhan untuk segala yang ada di langit hingga di sorga. Ayat 1 sampai ayat 6. Bagian ini adalah undangan kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di langit, bahkan di atas langit di sorga, untuk meninggikan Tuhan. Malaikat-malaikat, bala tentara adalah ciptaan Tuhan yang ada di sorga. Benda-benda penerang dan segala yang ada di langit memiliki panggilan yang sama, memuji dan memuliakan Allah. Semua unsur ciptaan Tuhan yang ada di semesta ini tidak luput dari ketentuan memuji Allah. Yang kedua, ajakan memuji Tuhan untuk segala yang ada di bumi. Ayat 7 sampai 14. Pemazmur menguraikan secara detail segala ciptaan di bumi untuk memuliakan Tuhan, dimulai dari ular naga dan samudera raya. Mereka adalah simbol bagian kuasa yang mengacaukan dan merusak bumi. Mereka juga mewakili kehidupan di bawah bumi. Selain itu, naga juga dilambangkan sebagai ciptaan Tuhan yang memberontak kepadanya. Namun, pada kenyataannya, mereka juga memiliki kewajiban yang sama dengan makhluk lainnya, yaitu meninggikan Tuhan. Ciptaan Allah yang lain yang menjadi penopang bagi kehidupan manusia pun tidak lepas dari tuntutan memuji Tuhan. Sekalipun bagi manusia mereka sangat penting, namun pemazmur mengingatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah ciptaan. Seberapapun pentingnya mereka yang menopang kehidupan kita, tidak pernah layak untuk menggantikan tempat Allah sebagai pribadi yang pantas menerima pujian kita. Hanya Allah sendiri yang layak untuk ditinggikan. Ada beberapa alasan mengapa seluruh alam semesta wajib memuji dan menyembah Allah, yaitu dikatakan di dalam ayat 5, karena Allah adalah pencipta. Kemudian di dalam ayat 13-14 dikatakan bahwa karena kita telah mengalami kasih dan penebusan Allah. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, marilah kita terus-menerus untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada dan kapanpun dalam setiap waktu kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pencipta dan kamilah hanya ciptaan-Mu. Oleh karena itu, maka sebagai ciptaan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami akan masuk di dalam seluruh rangkaian kegiatan di hari ini. Kami mohon, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.